Kalau Pak Enais bisa menggambarkan akan seperti apa menurut pandangan Bapak gambaran kehidupan demokrasi atau kepemilian di Indonesia ke depan ini? Saya batasi aja pada dinamika elektoralnya ya. Saya mempertimbangkan dua hal. Pertama adalah di kelompok-kelompok masyarakat perlu juga ditanamkan apa sih evaluasi para pemilih ya terhadap penyelenggaraan pemilu kemarin. Kita lebih dekat ke India. India, kemiripannya. Pemilu terumit di dunia kan. Pemilu terumit di dunia. Iya, mungkin juga di akhirat kalau ada. Halo teman pemilih, terima kasih ya sudah selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk kali ini podcast KPU RI dengan host saya Reni, dan kita akan menemani teman pemilih semua dengan obrolan bersama salah satu tamu spesial yang sudah hadir mampir langsung di studio podcast KPU RI di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Seseorang yang semua teman pemilih pasti sudah mengenali beliau karena beliau juga bukan orang biasa dalam tata kelola kepemiluan, dalam penyelenggaraan kepemiluan. Beliau juga salah satu penyelenggara pemilu dan di antara yang lainnya. Mari kita sambut dulu, kita sapa Bapak Nur Hidayat Sardini. Bapak apa kabar? Harusnya heboh. Harus heboh gitu ya. Nanti ditepuk tangannya gitu ya. Gitu. Menggema juga di sana. Iya. Dr. Nur Hidayat Sardini. S1-nya ada 2 loh itu. Ada SH-nya juga ya. S juga ada. Jadi FISIP dulu atau SH dulu itu? SH belakangan. SH belakangan. Jadi 2019 saya itu ngajuin kuliah oleh perguruan tinggi di perguruan tinggi. Lalu saya datang ke dekannya, malah rektor juga nimbrung di situ. Lalu ditawari formulir S2 dan S3. Saya bilang saya sudah S2 S3. Yang aku cari S1 di Universitas 17 Agustus Semarang. Untak Semarang. Kelas sore kan. Saya rajin juga. Sudah dokter tapi. Sudah dokter tapi boleh ya kayak begitu ya Pak ya? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kan belajar kan tidak ada akhirnya. Tidak ada akhir. Betul. Ilmu wal minal mahdi lalahdi kan. Iya, betul. Belajarlah dari ayunan sampai ke liang nanti gitu. Kira-kira gitulah. Iya seperti itu. Dan orang nggak nyangka saya sekolah lagi, dan memang saya tekun banget itu sama S1 semua orang. Selesainya di tahun berapa? S1 lagi hukum itu? S1 SH. S1 SH. Kan 2-3 tahun lah, lebih 4 tahun saya selesai. Itu tahun berapa? 2019 sampai 3 tahun setengah berikutnya. 2019 berarti setelah selesai mengampu tugas di DKPP. 2019 saya masuk. Habis pemilu itu habis saya pemilu. masuk. Lalu kena COVID kan, hampir 2 tahun, 1,5 tahun lah. Tapi saya sudah selesaikan karena kan saya ada konversinya. S1 itu ada nanya, kenapa SH? Iya, kenapa saya SH? itu kan mengembangkan studi-studi terkait dengan the electoral justice system. Rasanya kalau nggak SH kurang marem gitu. Kurang itu dia marem itu kurang puas, kurang mantep gitu. Kurang lengkap lah. Ya, walaupun tetap aja sama. Karena studi itu ternyata memang separuh dari studi kita tentang pemilu lebih banyak ke urusan-urusan begitu. Kendatipun saya bisa, jadi ada pepatah kan, kita bisa karena Allah biasa kan. Nah saya udah pahami itu, tetapi ya perlulah ditambahin supaya mahasiswa tata kelola pemilu juga yakin bahwa dosennya menguasai dan ahli di bidang penegakan hukum pemilu lah, sistem keadilan pemilu. Kita kan, kami Undip kan ada kerjasama juga. Betul, dengan satu KPU. dari 12 perguruan tinggi di Indonesia. Nah kebetulan saya sekarang mengoordinasi itu di tata kelola pemilunya sama jurnal KPU-nya, dan lalu
saya merasa percaya dirilah untuk di depan mahasiswa walaupun ya luar tetap biasa. Seseorang seperti Bapak Nur Hidayat Sardini masih merasa perlu untuk sekolah dan itu sekolah S1 hukum dari dasar lagi, dari awal lagi ya, untuk membuat lebih kompetensinya lebih ini ya, lebih meyakinkan. Betul Bapak. Tapi memang sangat membantu ya, terutama saya perkuat pada pidana. Jadi kan kerangka hukum itu kan ada satu pelanggaran administrasi pemilu, kedua pelanggaran tindak pidana pemilu, ketiga pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang keempat sengketa proses pemilu, yang kelima kan perselisihan hasil pemilu yang sekarang lagi dihadapi oleh KPU ya, karena sebagai termohon nanti. Nah, itu jelas sekali sangat terbantu oleh kemampuan kita di dalam memahami konsep maupun teori-teori dasar mengenai penegakan hukum pada umumnya. Dan tindak pidana pemilu sangat memberi makna yang kuat buat pemahaman itu dalam sistem keadilan pemilu. Ya, satu dari sekian yang tampaknya harus. Kenapa KPU misalnya cenderung di beberapa bagian tentang divisi hukum dan pengawasan itu orang hukum, itu saya kira tepat karena memang kebutuhan itu tidak hanya praktisnya tetapi dan lebih-lebih juga kemampuan dasar-dasar konsep teorinya gitu. Kira-kira gitu. Iya betul. Ini teman pemilih ini masih baru kenalan nih. Saya belum nyeritain nih profil lengkapnya dulu nih. Saya harus ceritakan dulu ya. Dr. Nur Hidayat Sardini, berarti gelarnya yang FISIP dulu atau yang hukum dulu, Prof? Berarti Bapak. Esos dulu aja. Esos dulu, Esos SH MSI ya. MSI ya, dan dengan tentu di depan sudah doktor. Beliau Bapak NHS, beliau akrab disapa Bapak NHS. Emang enaknya dipanggilnya begitu gitu, udah enak gitu di telinga gitu. Beliau adalah Ketua Bawaslu Republik Indonesia periode 2008-2011. Beliau kemudian menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) di periode 2012-2017. Teman pemilih, bukan cuma itu, setelah beliau kembali ke kampus lagi dan sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Diponegoro di Semarang. Beliau juga adalah editor in chief untuk jurnal Tata Kelola Pemilu. Itu juga adalah produk dari Komisi Pemilihan Umum ya. Bapak kemudian juga beliau adalah konsorsium untuk kurikulum program S2 Tata Kelola Pemilu. Ini selama beberapa tahun menuju pemilu 2024 kemarin sangat masif, besar. KPU menggandeng 12 universitas negeri terkemuka di Indonesia untuk menyekolahkan para pegawainya membekali dengan ilmu tata kelola pemilu, ya, Prof. Saya pernah di sini loh, waktu kami habis dilantik jadi Bawaslu ketua, kan kami berkantor di sini ada 4-5 bulan. Masa sih? Iya. Di tahun 2008, 2000 menjelang 9. Di lantai berapa? Di lantai 2. Ruangan peninggalan Pak Imam Prasojo dan Romo Muji. Kami menempati 2 itu. Jadi saya akrab banget. 4 bulan aja? Lebih lah itu. Sebelum pindah ke Tamrin belakangan. Tamrin belakangan. Kami pernah ke Gedung Joang. Gitu. Hampir satu tahun lebih lah. Ini siapa yang baru denger ini? Kita juga baru denger ini. Jadi saya akrab juga. Ini ruangan dulu kan kosong ini untuk untuk anggota KPU kan. Iya. Nah kemudian di sini ada ruang kosong untuk transit. Gitu. Lalu di lantai 2 kesehatan dan semacam. Iya. Kebetulan sini udah facelift banyak banget nih, Bapak. Ini faceliftnya udah luar biasa, ini udah makin cantik. Nanti mungkin Bapak harus home tour juga ini, office tour juga ini, karena buat ngelihat ini udah lantai 4 biasanya ya. Lantai 4 itu pegawai. Sekarang udah ada sudah di atasnya. Bocor ya? Enggak. Ngalamin ya. Banget. Iya. Kalau di atas lantai 4 sekarang ada, Bapak. Ada rooftop. Oh gitu. Bisa menikmati suasana. Kita pernah bikin meeting juga di rooftop juga kemarin menuju tahapan pemilu. Sekarang kan ada dikurangi kan, gedungnya usianya udah tua ya. Iya. Gitu. Nanti seru. Bapak harus ikut office tour nanti. Tapi pernah ada rencana kita mau bikin bangunan yang terintegrasi
antara KPU, Bawaslu, DKPP. Di kantor Bawaslu. Di kantornya Bawaslu. Direncanakan ya lantai 9. Saya kebetulan salah satu panitianya. Cuma Pak Sekjen waktu itu yang dulu tidak lanjuti, akhirnya jadi lepas. Padahal pemerintah sama Komisi 2 udah siap itu. Iya ya. Jadi di situ kita akan sediakan tempat orang berdemo juga, silakan di situ. Ada namanya mimbar demokrasi. Anda mau mau ngedemo siapa, KPU, Bawaslu atau siapa dari KPP. Komplit. Nah, di situ kita sebut sebagai Geraha Pemilu. Iya. Saya awal pegawai itu Bapak itu sudah sempat terungkap Geraha Pemilu. Jadi 3 penyelenggara pemilu jadi 1. Padahal kalau itu konsisten dijalankan ya udah jadilah itu. Iya ya. Itu sudah berapa pemilu yang lalu itu dari 2008. 2013. Setelah pemilu 2009 ya, berarti ya 1, 2. Kita mau ngobrolin apa nih, Rin? Prof. Ini Bapak, ini tuh kita khusus menghadirkan Bapak Nur Hidayat Sardini, teman pemilih semua, karena kita kangen banget nih setelah pasca pemilu. Kita pengen mendengar bagaimana beliau bisa bercerita tentang pemilu itu yang tidak hanya di 2024 terjadi di Indonesia. Jelas di Indonesia kita melakukan pemilu dan pilkada 2024 di tahun yang sama, hanya di bulan tanggal yang berbeda. Nah, kita pengen tahu sebenarnya apakah ada juga pemilu-pemilu yang dilakukan oleh negara lain. Namun sebelum masuk ke situ ya, Bapak, kita ingin banget mendengar bagaimana Bapak NHS melihat pemilu 2024 yang sudah selesai, kita laksanakan tahapan sudah selesai. Seperti apa dalam kacamata Bapak NHS yang pernah menjadi seorang penyelenggara pemilu di Bawaslu, kemudian juga di DKPP, dan tentu saja fokusnya di kampus juga tetap tidak jauh dari kepemiluan. Nah, menurut Prof gimana overview-nya? Ada banyak kelebihan yang kadang-kadang tidak terungkap ya. Biasalah kalau bad news is good news kan, biasanya begitu. Nah, tetapi tanpa mengesampingkan hal-hal yang perlu untuk terus diperbaiki, tetapi pelembagaan demokrasi kita termasuk diperkuat di pemilu 2024 gitu ya, bahkan dengan undang-undang yang sama dalam 2 kali pemilu terakhir, itu ya banyak hal yang telah dicapai. Satu yang selalu bisa saya sampaikan adalah soal pelembagaan demokrasi elektoral sebagai instrumentasi dari cara kita memilih pemimpin. Kedengarannya sepele karena ini mematok pada ruang lingkup yang sering orang sebut sebagai demokrasi prosedural. Tapi jangan lupa demokrasi prosedural juga di banyak negara, terutama di negara-negara belahan Afrika, itu juga masih terseok-seok. Ya, hubungan antar kelompok masyarakat yang tidak pernah tercapai. Kalau kita ingat teori dari Francis Fukuyama tentang social capital, ada pembagian misalnya high trust society, ada middle trust society, dan low trust society. Nah, di negara-negara itu tarafnya ya low trust society, bahkan kadang-kadang distrust society, hubungan antar kelompok itu. Bagaimana Indonesia? Kalau Alvin Toffler itu kan membagi beberapa fase masyarakat, taraf yang paling tinggi pada industri, ya, pada informasi, pada industri, dan pada agraris ya. Nah, kita ada sebagian masyarakat kita yang seperti di segitiga emas kita. Ada yang sudah startup dengan di Singapura, bahkan di Wall Street di Amerika misalnya. Tetapi ada juga sebagian di antara kita yang masih hidup sederhana. Nah, tetapi titik temunya ada pada misalnya pada masyarakat di Jawa yang dalam banyak hal, saya terus saja meminta maaf kalau membuat ukuran ini. Tetapi pada hal-hal yang dapat kita banggakan itu sudah ada, sudah tercapai gitu ya. Gitu. Nah, kitalah misalnya penyelenggara pemilu dengan segala keadaannya, KPU ya telah melaksanakan dengan baik. Ada kekurangan, sebagaimana juga kita melihat produk-produk dari lembaga penegak hukum, ya ada yang diperkarakan dan seterusnya bahkan oleh DKPP. Tetapi itu tidak mengesampingkan, tidak meluruhkan terhadap seluruh hal mengenai prestasi yang dicapai. Pemilu kita bahkan pernah dipuji oleh almarhum
Pak Jimmy Carter yang belum lama meninggal ya lewat charter centernya bahwa pemilu kita pemilu yang lumayan besar, lumayan baik ya, yang pernah diselenggarakan pemilu terumit di dunia kan. Pemilu terumit di dunia. Iya, mungkin juga di akhirat kalau ada. Nah itu yang kita harus syukuri. Iya, betul. Ada kekurangan memang ya dalam soal-soal belum naik kelasnya kita dalam beberapa aspek. Kita masih melihat ada beberapa item yang kayaknya terseo-seo. Dari soal walaupun semakin berkurang tentang daftar pemilih, lalu peranan ICT ya teknologi informasi dan komunikasi yang mudah-mudahan bisa disempurnakan pada waktu-waktu yang akan datang gitu. Saya memimpikan e-rekap yang sudah oke gitu ya, yang match antara prosesualitasnya dengan hasilnya, yang jauh dari nada kata-kata yang penilaian yang tidak enak, misalnya intervensi dan seterusnya. Nah semuanya juga perlu didukung ya sebenarnya oleh pembentuk undang-undang. Saya sih kita lihat ya. Presiden pernah mengatakan bahwa pemilu kita terlalu mahal. Saya kira kata-kata itu harus kita tindak lanjuti karena misalnya di tahun 2010-2011 lah, itu saya ketua Bawaslu bersama waktu itu dengan ketua KPU Prof. Hafid, ketua KPU waktu itu zaman saya jadi ketua Bawaslu. Itu kita sepakat untuk mengintroduksi mengenai penerapan ICT ya, TIK di urusan pemilu. Dan waktu itu ada rapat antara KPU Bawaslu dengan Telkom, dengan pernah juga ITB, pernah juga dengan UI, pernah juga dengan BPPT ya, dan kemudian merumuskan supaya penerapan IT itu lebih murah. Kita tahurin bahwa 64% uang anggaran pemilu kita untuk tenaga. Dari hulu sampai ke hilir ya, tenaga apa itu namanya ad hoc, nggak perlu ad hoc terutama. Itu kan sebenarnya kalau mampu kita atasi dengan baik maka kemudian akan mengurangi derajat itu. Apa masalahnya? Ya kan? Masalahnya adalah karena dasar hukum pembentuk undang-undang ini justru yang ogah untuk serius gitu ya. Kita misalnya mengharapkan kepada Kemendagri yang sekarang sudah secara langsung ada 2 wakil menteri, ya, yang satu diantaranya itu ditugaskan untuk menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh Presiden mengenai pemilu supaya murah, gitu ya. Maka saya kira itu mestinya pemerintah sudah punya garis, ya, roadmap misalnya tahun sekian kita mau lakukan ini, dan jangan lupa harus itu dasar hukumnya karena KPU tidak mungkin akan keluar dari istilahnya mandat kecuali ditentukan di undang-undang. Siapa yang memproduk undang-undang? Ya kan pembentuk undang-undang. Siapa pembentuk undang-undang? Ya DPR RI dan pemerintah. Nah, sekarang kita tunggu saja ya. Jadi keluhan curhatnya atau karena Pak Prabowo kan punya pengalaman bahkan sejak pemilu 2009 ya, 2014, 2019, 2024 betapa panjangnya itu dan mahalnya kata beliau, maka ya tidak ada lain, jangan omon-omon saja, kita langsung aja kerjakan. Iya kan? Iya betul. Karena soal itulah misalnya gitu nih. Tapi apapun lah ada kelemahan ya. Tetapi kelebihannya juga sudah dapat. Tetapi pelembagaannya yang sangat mahal karena pemilu tidak lain tidak bukan adalah memproduk para pemimpin. Maka memang penting banget KPU, Bawaslu, DKPP karena memang dia berada pada satu kesatuan yang seluruhnya itu sangat memberi corak haru birunya, hitam putihnya terhadap lembaga terhadap para penyelenggara negara ya. Para penyelenggara negara hasil pemilu, elected official lahir karena tangan-tangan KPU. Diawasi oleh Bawaslu, diawasi juga oleh DKPP gitu, kira-kira gitulah. Tiga tapi satu ini, 3 lembaga dalam satu rangkaian dalam penyelenggaraan pemilu ini. Prof, tadi salah satu statement Pak NHS ini kan sudah
menyebutkan pemilu di Indonesia consider to be salah satu pemilu yang paling rumit di seluruh dunia. Itu masih dilegitimasi seperti itu di tahun 2024 kemarin ya, Bapak ya? Iya, dan pemilu diam-diam secara sengaja atau entah tidak sengaja dilengkapi dengan pilkada 2024 saat ekor pemilu 2024 belum rampung, belum hilang, kemudian memulai sesuatu yang tiba-tiba harus ada. Saya kemarin melihat mentalitas kita itu masih pada di 2024 pemilu. Tapi tiba-tiba harus channelize-nya itu harus diubah menjadi pemilu pilkada 2024. Sesuatu mengubah masyarakat tidak gampang. Maka andai kata hari ini masih mengulang terhadap PHPU di MK, satu diantaranya saya menduga bahwa itu karena terlalu belum concern ya, jadi mentalitasnya belum ngeh dari pemilu 2024. Pemilu 2024 itu pileg dan pilpres. Lalu tiba-tiba persneling harus langsung tancap di 2024. Bagi penyelenggara pemilu itu beban tersendiri. Pasti ya. Dan saya melihat teman-teman di bawah itu sangat merasakan soal itu. Dan untung saja badan masih sehat walafiat. Karena berat. Sangat berat. Nah, saya kira andai kata pemerintah yang sudah bertekad dan menjadikan pembahasan undang-undang pemilu sebagai prioritas dalam prolegnas, maka memang itu harus ada perbaikan. Terutama janganlah ada pemilu jenis pemilu besar, pileg, pilpres dan pilkada di satu tahun yang sama. Kan kerumitan anggaran yang secara teknis, kerumitan pembinaannya, controllingnya, pengendaliannya, dan saya kira itu. Betul. Karena ketika pemilu 2024 itu baru berada di proses sengketa perselisihan hasil pemilu di MK, penyelenggara pemilu KPU sudah memulai tahapan baru untuk pilkada. Jadi irisan gitu ya, Bapak. Sangat mepet sekali. Bahkan ada 3 bulan kan yang ini kalau kita bikin garis, ini garis tahapan pemilu, ini garis tahapan pilkada. Nah, ini kan problem konsentrasi. Betul. Dan ini teman pemilih saya ingin meng-highlight lagi bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum itu sebagai penyelenggara pemilu bekerja menggelar pemilu itu berdasarkan perintah undang-undang. Apa yang dikatakan undang-undang itu yang dilakukan oleh KPU di segenap jajaran. Tapi karena ada Bapak NHS sebagai seorang akademisi yang punya sekian banyak perspektif dan angle dalam melihat tata kelola pemilu ini, mungkin nggak ya Bapak berarti akan dipertimbangkan untuk pemilu berikutnya tuh mungkin nggak akan berbeda dari harus gitu. Kalau enggak kita akan terantuk pada lubang yang sama gitu. Iya kan. Dan saya kira pertama-tama yang harus diperbaiki adalah pewaktuan. Maksud saya adalah tahapan pemilunya dari sekian jenis kita rekap dulu. Kan jenis pemilu ada pertama pemilu legislatif, kemudian pemilu presiden. Nah, yang ketiga ini yang kadang-kadang debat secara definitif apakah masuk dalam rezim pemilu atau enggak, ialah pilkada. Sebagian yang lain menyebut pemilihan. Resminya kan pemilihan. Tapi buat saya itu prinsip election tetap saja, karena beranak pinak juga nanti dengan referendum dan seterusnya. Nah, ini dari sisi pewaktuan ada gagasan misalnya untuk dalam satu periode ialah 5 tahun hanya akan ada 2 pemilu dalam skala besar. Memang belum disepakati apakah menjadi pembagian pertama-tama pemilu nasional, lalu 2,5 tahun berikutnya pemilu lokal misalnya, yang satu misalnya pemilu legislatif ataukah pemilu eksekutif misalnya gitu ya. Memang belum diatur, tetapi prinsip yang tampaknya akan disetujui oleh semua orang yang memahami kompleksitas pemilu di Indonesia adalah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Gitu. Itu kan masih berkembang ya. Dan itu baru wacana. Sedangkan pemerintah dan atau DPR-nya sendiri belum mau menyepakati itu. Tempo hari saya termasuk yang diundang di lembaga pemerintah yang membahas masalah itu. Saya usulkan memang
harus kita lihat dulu pembagiannya. Saya setuju ada pemilu nasional ya 2,5 tahun lalu pemilu nasional misalnya dan seterusnya. Tapi itu harus disimulasikan. Karena itu yang penting banget ya. Kemudian yang berikutnya oke lah kita harus memulai dari penerapan IT. Saya membayangkan Din ya bahwa pemilu kita itu seperti yang saya lihat di Ekuador. Jadi pemilu di sana itu tampaknya dan dikembangkan lebih lanjut ya. Jadi kita datang ke TPS, TPS-nya enggak perlu bikin bangunan sendiri, fasilitas umum saja, SD, SMP, balai kelurahan, balai desa gitu ya. Kan pemilu hari libur atau pemilu yang diliburkan kan, sehingga kan off ya. Lalu kita bawa KTP, tunjukkan kepada petugas KPPS, KPPS-nya pun bila perlu kan cuma 3. Lalu kemudian memang kita harus pakai isian kayak kita UMPTN dulu kan, ngisi gitu ya. Kayak model Amerika kan juga pernah tuh. Kan di urek-urek diisi kan. Diisi ballot papernya. Lalu kita serahkan, jadi kita serahkan KTP, lalu dia akan kasih kita struk, lalu akan diminta ke sana untuk ambil surat suara, lalu kita ke bilik suara, lalu kita mana yang mau kita pilih, lalu dipindai. Lalu dipindai itulah nyampe ke tabulasi nasional. Kayak dulu kan tahun 2004 pakai sistem tabulasi. Di 2009 zaman kami adalah soal tidak yakin dengan IT kan, sehingga kemudian ada pansus yang kemudian mempercepat masa jabatan KPU. Itu kan terjadi ya. Tapi ya harus kita yakin. Hari ini apakah yakin bahwa uang kita akan dikelola dengan baik oleh bank? Iya, ketakutan kan? Seperti itu ya. Kan bisa. Iya. Ya kan? Selalu ada kekhawatiran gitu kan. Ada kekhawatiran kan. Tapi satu hal yang pasti kita harus belajar untuk percaya kepada sistem. Tetapi sistem juga harus meyakinkan. Salah satu cara adalah auditable. Ya kan? Kita percaya kepada bank. Kita memasukkan uang 300 200 sampai 1 juta, kita cuma dikasih tanda terima angka aja di buku tabungan kita kan. Bahkan kadang-kadang nggak perlu ada tellernya, kita masuk ke ATM otomatis dia bekerja. Dalam hal itu kita begitu percaya sama bank. Masakan kita juga nggak belajar sama negara. KPU kan institusi negara, Bawaslu institusi negara. Tetapi memang institusi negara itu harus cukup meyakinkan juga. Maka auditable. Nah, Bawaslu formatnya tidak lagi manual. Karena suatu waktu harus percaya bahwa mereka ahli forensik, elektronik forensik. Election forensik misalnya. Saya sedang demen banget lagi mengkaji soal electoral forensik. Karena apa? Kita harus mencapai ke sana. Kita menggaungkan begitu rupa tentang revolusi industri 4.0, tapi kita sendiri memang masih zaman baheula dalam cara melihat. Memang ada kecenderungan penerapan e-voting di banyak negara berkurang. Tetapi berkurang kan Bapak? Iya berkurang. Trennya berkurang, kembali ke manual. Tetapi kan untuk hal lain masa kita nggak percaya, misalnya e-rekap. Tetapi sekali lagi kita harus belajar percaya kepada institusi negara, termasuk kepada KPU, Bawaslu, DKPP. Tapi pada saat bersamaan juga institusi negara ini harus meyakinkan juga dalam cara dia bekerja. Jelas free and fair election harus diterapkan, sementara integritas masing-masing juga harus dijaga. Integritas itu kan ada 3 Rin. Pertama integritas proses tahapan pemilu, satu. Yang kedua adalah integritas hasil pemilu. Yang dua integritas ini sangat-sangat ditentukan oleh integritas penyelenggara pemilunya. Kalau gitu prasyarat utama integritas pemilu dimulai diprasyaratkan oleh integritas para penyelenggaranya. Kembali kepada kita untuk memperbaiki. Jadi kalau tadi pewaktuan, yang kedua penerapan IT, yang ketiga mungkin sistem rekrutmennya harus kita ubah. Saya itu merenung ya, tapi ini boleh jadi tidak populer ya oleh sementara orang. Kenapa, Bapak? Daripada tarik menarik antar kelompok ini kelompok itu. Misalnya kita itu penyelenggara pemilu seperti Bank Indonesia. Oh gitu. Iya, Bank Indonesia atau MA. Apa yang hari ini bisa komentari tentang Bank Indonesia? Dia masuk jadi karyawan. Oke.
lalu dia jadi ada yang jadi kepala perwakilan di tingkat ekskarsidenan kali ya. Iya. Daerah-daerah ada kan, lalu tingkat provinsi, kadang-kadang 2 provinsi digabung gitu ya. Lalu ada gubernur deputi gubernur Bank Indonesia, lalu ya itu kan untuk menduduki satu kepala perwakilan misalnya, dia harus punya sertifikat ini dulu, tapi harus pendidikan ini dulu. Maka misalnya gagasan sekjen sebenarnya relevan loh. Waktu membenahi, dan saya juga ikut membantu pada waktu Latsar, ingat Latsar? Kita ada kelompok yang dibentuk oleh Pak Sekjen, lalu kemudian itu sertifikasi untuk bisa menjadi anggota KPU RI, fit and proper test di DPR. Tapi dia dasariahnya sudah menjadi bagian dari sekretariat yang luas. Jangan sampai orang yang baru jadi misalnya PPS atau Panwascam tiba-tiba daftar jadi KPU RI. Bukan haram, tetapi ya harus ada penjenjangan. Iya. Gitu loh. Iya, sesuai tanggung jawabnya kan berbeda. Tapi dia sudah terbekali. Terbekali dengan baik, yang melalui proses rekrutmen yang benar-benar merit system, penjenjangan yang juga sangat ketat berdasarkan ukuran-ukuran modernitas. Tapi saya kira sistem rekrutmen harus dibenahi juga dalam rangka menuju dalam rangka menuju penyiapan penyelenggara pemilunya yang berkualitas terbaik ya, Bapak ya. Benar. Nah ini teman pemilih, dalam kita sebenarnya mau ngobrolin soal pemilu di dunia, tapi kita udah mendengar nih perspektif dari Bapak NHS tentang overview sedikit pemilu 2024 kemarin sama irisannya dengan pilkada yang saat ini sudah hampir di tahapan, bahasa kita tuh tahapan residu gitu, sudah hampir sisa-sisa, hampir mau selesai gitu. Itu tadi overview yang disampaikan sama Bapak NHS. Teman pemilih, menurut teman-teman semua gimana? Apakah memiliki pandangan yang sama, ide yang sama, atau sedikit berbeda dengan yang disampaikan sama Bapak NHS tadi? Boleh ya komentar di kolom komentar, dan jangan kemana-mana sembari nungguin nanti podcast KPU RI bakal hadir kembali hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak masih selalu setia di podcast KPU RI untuk kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini masih bersama saya, hostnya Reni, untuk menemani teman pemilih semua dengan obrolan bersama tamu spesial kita, Bapak Nur Hidayat Sardini. Biasa lebih akrab dipanggil Bapak NHS. Very famous dengan panggilan tersebut. Nah, teman pemilih, tadi kan di segmen 1 kita sebenarnya sudah intip-intip sedikit nih, udah colek-colek sedikit nih. Kita tuh ingin dengar perspektifnya Bapak NHS tentang pemilu-pemilu lain yang digelar di sepanjang tahun 2024, kecuali tidak hanya di Indonesia, tapi itu di mana-mana aja. Dan mungkin Pak NHS mau membagi cerita tentang mana yang menarik supaya kita sama-sama belajar nih. Senang banget nih dapat kuliahan gratis begini. Tapi sebelumnya Bapak, saya ingin mengajak teman pemilih ini. Jadi gini teman pemilih, kita nih punya cerita, kalau ada dalam novel-novel itu istilah garis waktu atau timeline. Jadi saya pribadi itu pernah punya garis waktu atau timeline yang beririsan dengan timelinenya Bapak NHS. Ketika itu beliau masih dosen muda FISIP Undip, sekitaran tahun 98. Saya masih mahasiswa baru di Fakultas Hukum Undip fakultas sebelahnya. Ceritanya nih Bapak ingat apa enggak? Ceritanya saya mahasiswa baru ikut gabung UKM majalah kampus. Kampus hukum namanya Gema Keadilan. Nah, GK masih notice ya Bapak ya. Nah, terus di waktu itu karena produksinya bulanan, terus saya dapat tugas nih dari senior, Ren, buat kamu gilirannya yang episode bulan depan kamu harus minta tulisan dari dosen FISIP. Kamu datang aja ke Pak Nur Hidayat Sardini. Waktu itu mohon izin Bapak. Kosnya di Wonodri. Itu kampus Undip di bawah ya. Jadi ada daerah namanya Wonodri. Terus saya datangin itu. Dekat rumah sakit Rumani. Terus Bapak waktu itu saya datangi ke Bapak, terus disambut dengan baik. Oh iya boleh Ren, nanti saya buatin artikel. Akhirnya saya kirim Ren. Dikirim. Alhamdulillah. Bapak dikirim. Saya setor ke atasan ke kakak tingkat saya gitu. Itu saya senang banget. Oh kayak begini caranya kalau di majalah itu ada juga dosen kampus sebelah yang bisa bantu. Waktu itu senior saya bilang, udah minta aja sama beliau, orangnya baik hati itu mau bantu bikin, terus nggak dibayar pula ya. Iya. Itu waktu itu. Iya. Saya ingat semua Rin. Ingat semua ya Bapak ya. Waktu masih miskin-miskinnya di
Miskin loh kata beliau. Itu kontrakan banyak hantunya. Serius. Bener. Itu saya ingat jalannya kan ancak begini. Bener. Saya kan paling di pojok kan. Oh, paling pojok. Jadi kalau saya lama tidak ke situ tidur, karena kadang-kadang kan saya pergi kemana gitu ya. Iya, iya. Pasti ada yang ngerep-repi. Tahu ada yang ngerep-repi itu tindihan gitu nggak sih? Dan saya kayak ditindih bantal itu. Astaga. Iya, pasti itu. Siang hari sekalipun kalau lagi layah-layah gitu. Tapi teman-teman kos lain enggak? Enggak. Oh, dan memang sukanya sama bapak doang. Itu kan bekas kuburan. Astagfirullahaladzim. Di situ aku lewat itu kan lorong. Iya, jalannya kan emang lorong-lorong. Baru tahu belakangan. Setelah udah nggak di situ. Iya. Aduh, saya selalu begitu. Selalu begitu. Padahal udah lama di situ tapi padahal. Saya pindah itu jadi saya tahun 97 98 itu dapat pekerjaan pendekatannya antropologis ya, participan observe research di rumah susun Pegunden. Jadi mengamati daya tahan manusia Jawa dalam menghadapi krisis. Waktu itu kan krisis. Saya masuk dosen itu tahun 97. Oh, 97. MT-nya itu Maret sampai Oktober lah ya. Saya latsar itu apa istilahnya? Prajab. 97 September pas krisisnya. Krismon saat itu ya Bapak ya? Iya, saat itu lalu saya dapat pekerjaan dari afiliasinya dengan Bank Dunia. Lalu saya ambil itu karena masih bujang. Lalu saya hidup di tengah-tengah rumah susun yang selam area kan. Ya, selam. Ya, tapi saya lakoni itu, habis itu saya pindah ke Wonodri itu tidak kalah selamnya. Iya, dosen muda, nggak ada yang merindukan dan nggak ada yang dirindukan. Jadi enak aja gitu. Iya. Makanya saya semangat itu. Mungkin sekarang juga belum tentu dipenuhi juga. Kalau nulis suruh minta bantuan kan. Tapi saya memang passionate banget terhadap dunia tulis menulis. Iya, betul. Saya juga di tetangga Reni tadi namanya Opini. Majalah Opini. Saya majalahnya Visip Undip masalah untuk mahasiswa. Visip Undip. Iya, bahkan kemudian dimasalahkan oleh penguasa. Saat itu ya. Iya, karena kami mengangkat tema penguasa Orde Baru lagi di toilet. Iya, saat itu ada gedung baru. Off the record sampai di sini aja isinya. Iya. Cukup sampai di situ. Aja urusan itu dia. Jadi teman pemilih yang saya bilang irisan benang sejarah itu ketika akhirnya saya dapat rezeki menjadi pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, pada sewaktu-waktu tahu ini beliau ada anggota Ketua Bawaslu RI saat itu Bapak ini baru masuk tahun. Saya 2009, Bapak. Pas dong. Pas dengan setelah Bapak menjabat ketua ya. Jadi saya notice ini pimpinan-pimpinan di KPU, pimpinan-pimpinan di Bawaslu loh. Kayaknya familiar ya sama beliau ini namanya ya, terus saya tarik-tarik. Iya, beliau kan yang dulu bantu kita masih mahasiswa bikinin artikel ya Allah. Tahu itu saya rekrut tadi. Waktu itu lagi kurang. Lagi kurang. Kan bisa bilang Pak Sekjen, Pak Bambang waktu itu. Oh iya, waktu itu saya dekat banget sama beliau. Betul Bapak. Tapi alhamdulillah saya di sini Bapak. Oke. Ya itu teman pemilih. Apakah teman pemilih juga punya sejarah-sejarah irisan masa lalu ketika teman pemilih bertemu dengan kolega saat ini ternyata pernah punya urusan atau pernah dibantu dalam hal-hal tugas-tugasnya dulu. Nah ini salah satunya contohnya saya bersama Bapak NHS ya. Itu menyenangkan sekali Bapak, itu selalu jadi cerita yang seru banget. Saya selalu menceritakan itu berulang-ulang. Nah kita akan masuk lagi ke obrolan awal tadi Bapak. Jadi ternyata kalau kita lihat nih, coba googling, kita cari di mesin pencari itu, negara mana saja sih yang melakukan pemilu. Ada beberapa jenisnya, entah dia pemilu nasional atau pemilu lokal gitu ya Bapak, selama 2024. Nah ternyata hasilnya cukup banyak. Kalau yang dapat kami cari angka terbanyak itu ada 62. Iya, 62. Bapak. Nah, coba Bapak kita ajak dulu teman pemilih untuk melihat daftarnya. Ini dia. Nah, teman pemilih dan Bapak NHS itu tadi listnya 62 negara. Itu ada banyak banget dan itu dihitung diurutkan dari yang pemilunya itu dari awal tahun 2024 ya, Januari menuju ke bulan tengah sampai menuju ke akhir. Itu tidak termasuk Indonesia di mana kita menggelar 2 pemilu di 14 Februari. Itu enggak ada ya? Di situ enggak termasuk sih. Amerika?
Amerika ada. Masuk, iya pasti. Masuk di 5 November ya 5 November, dia. Betul. Nah, Prof kira-kira pengen meng-highlight, Bapak NAS pengen meng-highlight nggak pemilu-pemilu yang semua ini tadi kita saksikan bareng tadi yang cukup menarik untuk dari semua data ini Ren, hanya sedikit yang 100 juta populasinya. Ya kan kita bisa lihat Buton ya 0,79 termasuk kecil, Taiwan Komoro ya 0,8, Tuvalu 0,1 bahkan ya, Finland 5, dan sedikit ya penduduknya. Kita kan berapa populasi pemilih kita berapa? Saja? Kalau pemilih ada di 300-an. 273 lah. Kita lihat ini aja infografiknya ini Bapak. Nah ini dia ada infografik resmi DPT-nya kita. Dan kita kan pernah dijuluki sebagai pemilu dengan populasi terbesar setelah Amerika dan India. Ya, Cina nggak ada demokrasinya, kita nggak hitung. Lalu kita pemilu ketiga ya, itu aja udah besar. Kalau tidak salah election hard time itu ada di India. India itu kalau tidak salah sekali nanti kita bisa googling 800 juta. Tapi pemilunya kan tidak dalam satu hari. Ada beberapa tahapan bulan-bulan, minggu-minggu gitu ya. Nah kita terbesar. Nah kalau ditanyakan, mana yang layak untuk di highlight, saya ingin cerita saja beberapa negara sudah pernah ya dari 5 benua itu yang pernah saya datangi. Tapi kita selalu tidak akan melewatkan tentang pemilu di Amerika. Saya pernah 2 kali di sana pada hari H. Yang terakhir itu tahun 2016 waktu Trump itu jadi terpilih. Walaupun kita tahu bahwa sistem pemilu di Amerika itu tidak secara langsung sebenarnya, karena dikenal melalui mekanisme apa disebut sebagai electoral college. Jadi setiap negara bagian itu tergantung proporsinya itu berapa elektor yang dipilih berdasarkan alokasi jumlah populasi, lalu dikonversi menjadi jumlah elektor. Nah, yang paling saya tahu adalah di negara bagian California karena itu populasinya paling besar. Kalau nggak salah ada 15 ya. Lalu sana ada sistem winner the take all ya. Semua mengambil semua. Di alokasi itu misalnya akan memihak kepada pemenangnya, lalu kumulasikan. Nah di Amerika pemilu yang paling menarik menurut saya karena pemilu di sana sekaligus juga kadang-kadang dipenuhi juga kalau ada pemilihan presiden ya, lalu ada pemilihan DPR House of Representative, kemudian juga Senat ya. Lalu Senat kan tidak ada yang tidak serentak, ada sepertiga yang tidak serentak. Lalu di sana juga bahkan pemilu jaksa wilayah, hakim wilayah misalnya, lalu juga bahkan county, ya itu, bahkan komite sekolah bisa nitip di TPS di situ gitu ya. Dan itu direncanakan berabad lampau loh, sistem itu kan, yang sudah 300 tahun gitu ya. Walaupun ada beberapa kali amandemen, termasuk hak memilih kaum kulit hitam. Color peoples gitu ya. Dan juga ada yang perempuan kan belum lama sebenarnya, baru abad 20 ya. Nah, tapi sana prosesnya saya akui jauh lebih baik. Begitu. Walaupun pemilunya menurut saya ya, saya amati dari seluruh transparansinya, padahal pemilu di sana adalah model penyelenggara pemilu government. Nah, prosesnya saya menilai dengan sangat baik. Sistem penyelenggaraan pemilu di Amerika, kendati pun ya bisa juga menghasilkan seorang Trump, ya, dan kemudian menggagalkan Hillary misalnya. Tapi bangsa Amerika belum pernah memilih menentukan pemimpinnya seorang perempuan. Kita kendati apapun pernah berhasil memilih presiden kita perempuan. Jadi sesungguhnya kita di satu hal memang harus ada kita perbaiki, pada saat bersamaan juga kita ada 1-2 titik yang maju. Lalu dari produk pemilu juga
ya yang namanya Hitler sekalipun, Adolf Hitler adalah produk dari pemilu demokratis. Iya. Demikian juga Benito Mussolini. Jadi kadang-kadang saya harus meyakini satu prinsip bahwa pemilu itu bisa kita tempatkan sebagai instrumen. Yang instrumennya itu tergantung pada kualitas produknya. Kalau produk barang mentahnya busuk, ya pasti juga akan keluar busuk. Dan KPU tidak bisa menolak ketika orang yang kita tahu, orang yang politisi busuk sekalipun, tapi dia punya SKCK mau apa? Nggak bisa menolak. Iya. Jadi artinya sebenarnya di samping pemilu yang harus kita manai dengan baik terhadap produknya, prosesnya juga penting. Dan dalam proses itu relatiflah kita lebih baik. Kendati pun sekali lagi tanpa saya menutup kemungkinan bahwa ada beberapa hal yang harus kita benahi. Yang berikutnya, Ren, bahwa yang namanya pemilu kita yang baik terutama dipicu oleh sejak 2004 dan 2009 yang dipuji oleh Charter Center misalnya, yang belum lama Pak Jimmy Carter wafat ya. Itu adalah pemilu yang terbesar dalam dunia muslim, alam Islami, ya paling besar ya, pemilu paling demokratis di negara muslim yang berbendera muslim. Lalu kita tahu bahwa jualan kita dalam fora-fora internasional, satu di antaranya adalah tentang pemilu yang berhasil di negara muslim yang besar. Karena karakter itu kadang-kadang tidak tergambar dengan baik di aras internasional, dan kita mampu melakukan itu. Kementerian Luar Negeri kita, terutama sejak Pak Hasan Wirayuda, itu sebagai salah satu jualan kita di fora-fora internasional. Selain pluralisme kita di negara yang berpenduduk muslim, tapi kita juga mampu melaksanakan demokrasi dengan baik, pluralisme, dan bahkan Pak JK misalnya waktu jadi wakil presiden juga pernah kedatangan tamu dari mantan ya, waktu itu sudah mantan ya, dari Afghanistan yang mengajarkan bahwa Islam itu kompatibel untuk demokrasi. Nah, itu yang ditunjukkan oleh hasil pemilu kita, proses dan hasil pemilu kita. Di saat kita baru melepaskan dari otoritarianisme yang waktu itu sangat penting banget, dan kita mampu menjawab itu dengan baik. Dan saya ikut senang karena misalnya di Ekuador pernah saya sama tim dari KPU, Bawaslu, DKPP juga waktu itu yang merasa tersanjung karena dunia internasional membahas soal cerita sukses Indonesia dalam menerapkan demokrasi. Begitu? Sangat. Wow. Ya, dan kami ada kelompok kerja waktu itu yang membagikan cerita itu, dan karena mereka meminta kita untuk bercerita. Kita masih tegap dengan baik dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dan Malaysia waktu itu ada kasus di internal mereka. Lalu apalagi di Cina gitu ya. Chinese itu, negara Cina itu saya kira dia maju tetapi tidak demokratis gitu ya. Kita lebih dekat ke India. Kemiripannya, pluralisme, jumlah populasi baik pemilih maupun penduduknya besar, kemudian keberagamannya, hubungan antara kelompok masyarakat, walaupun kita jauh lebih baik daripada India, karena India kan sentimen komunalisme juga menguat ya, di bawah Modi kan, betul. Perdana Menteri ini yang ekstrim kanan. Nah, kita pada tingkat moderasi yang lebih baik, dan saya termasuk yang bersyukur bahwa kita oleh para pendiri Republik ini diwarisi negara berdasarkan Pancasila dan berbasis pada Bhinneka Tunggal Ika, yang itu sangat membuat kita haru kalau disebut di negara lain, dan kita senang mewarisi itu. Makanya kita bersyukur banget hidup di Indonesia, dan kita harus kita rawat. Salah satu yang menarik adalah cocok untuk di-highlight tadi, salah satunya adalah Amerika. Kemudian juga beberapa yang sempat di-highlight sama Pak NHS adalah India, karena punya kemiripan dengan kita Indonesia, walaupun bisa dibilang Indonesia masih tetap lebih di depan ya, Bapak.
Dan yang kayak tadi sempat meng-highlight Ekuador juga ya. Iya, betul-betul. Banyak sekali cerita-cerita tentang pemilu dari berbagai negara dengan segenap dinamika perjuangannya. Teman pemilih, itu hal-hal yang kalau kita tahu, kita ketahui dan kita mencoba belajar lebih banyak itu akan memperkaya juga pengetahuan kita tentang bagaimana sebaiknya ide atau konsep pemilu atau demokrasi di Indonesia ya, Bapak ya. Tentu segenap penyelenggara negara juga tentu memiliki banyak pandangan, memiliki banyak pertimbangan akan seperti apa sih pemilu di Indonesia ini, kehidupan demokrasi di Indonesia ini. Kalau Pak Enais bisa menggambarkan akan seperti apa menurut pandangan Bapak gambaran kehidupan demokrasi atau kepemiluan di Indonesia ke depan ini? Saya batasi aja pada dinamika elektoralnya ya. Saya mempertimbangkan dua hal. Pertama adalah apa yang namanya faktor objektif. Faktor objektif adalah faktor-faktor yang memuat mengenai keadaan alamiah kita. Kita punya 13.000 pulau dalam kondisi surut dan pasang. Lalu surutnya ada 17 sekian ya, yang sangat besar antara satu pulau dengan pulau yang lain seperti terapung, tetapi sesungguhnya justru lautlah yang menyatukan, mengikat di antara mereka. Ren, kalau coba iseng kita ada di peta dunia, kita tempel ke jari kelingking kita letakkan, mau diletakkan di mana, mau di London sebagai pusat Eropa, lalu kita sambung, kita arahkan ke timur, itu sampai ke Teheran. Nah, ini kemudian kita pasang dari Sabang sampai ke Merauke. Kita punya satu negara, itu ada 26 negara di antara negara-negara itu. Kalau dari London sampai Teheran tadi? 26 negara. Buktikan saja. Kita satu negara, mereka 26 negara. Apalagi kemudian masyarakat Eropa kan banyak, masyarakat Eropa. Nah, Timur Tengah saja sampai hari ini belum kita bisa sebut yang damai secara sejati. Mereka satu bahasa, satu agama bahkan, tapi cerai-berai dalam perang. Kita insya Allah tidak ada perang. Ada masalah dalam hubungan antar kelompok, kadang-kadang up and down, tapi kita di situ kita bersyukur. Faktor itu yang kemudian memengaruhi keadaan alamiah itu juga pada faktor subjektif. Suku bangsa kita banyak banget. Papua aja saudara-saudara kita tuh banyak banget. Jangan dikira itu satu subsuku ya. Itu banyak gitu ya. Antara pegunungan dengan pesisiran. Itu aja udah beda orientasi politiknya. Dan mereka kadang-kadang tidak ketemu dalam bahasa, tapi bahasa Indonesia. Di suatu waktu saya berada di Maluku Tengah, ya antar mereka ya nggak bisa ketemu juga karena masih asli, tapi kemudian bisa ketemu karena bahasa Indonesia. Saya ngebayang, dulu nggak ada WA, nggak ada BBM dulu misalnya. BBM juga. Tapi mereka tahu tentang bahasa Indonesia, Pringwalangs, Frangwalangs, dan itu luar biasa. Itu yang membuat jadi faktor objektif tadi, gunung-gunung, ngarai, pulauan kita. Teman-teman kita di Papua begitu rumit, dan itu kemudian memengaruhi terhadap elektoral. Teman kita di Talaut, begitu udah mau merapat ke dermaga, mengantarkan hari H pemilu, kotak suara, surat suara dan segala macam logistik pemilu, tiba-tiba badai datang membatalkan. Di Papua kita udah mau terjunkan hanya bisa dicapai dengan alat transportasi udara dan kita tahu itu mahal, itu kemudian tiba-tiba angin ribut dan cuaca buruk yang harus memaksa mendelay. Itu adalah faktor objektif yang mempengaruhi terhadap proses-proses elektoral, apalagi hasilnya. Dengan isi kepala jutaan orang yang rambutnya boleh sama, tetapi isi kepalanya belum tentu sama. Itu faktor subjektif. Nah, faktor objektif ditambah faktor subjektif itu memengaruhi terhadap cara pandang kita terhadap keadaan. Termasuk di dalamnya adalah dalam cara memandang demokrasi. Wabil khusus adalah demokrasi elektoral atau pemilu itu. Nah, pemilu kita akan ditentukan oleh pertautan dalam dinamika pasang dan surut antara faktor objektif dengan faktor subjektif.
Yang berikutnya adalah penting juga, bangsa kita memang belum selesai dalam beberapa hal, terutama di lapis elit mengenai platform Indonesia yang terbaik. Kita belum pada akhirnya dalam satu nafas mengenai bagaimana sih format demokrasi kita, apakah akan kita dekati dengan cara-cara seperti ini, ataukah cara-cara yang secara selfish diperankan oleh elit saja. Hari ini sudah seharusnya kita tidak perlu lagi membicarakan apakah mau pilkada langsung atau tidak. Tapi pada faktanya hari ini masih saja ada sebagian elit yang didengar. Walaupun nanti timbul tenggelam lagi. Di Amerika, amandemen tentang hari H pemilu sudah ditentukan. Ditentukan oleh undang-undang dasarnya, kita belum. Nah, suatu waktu memang kita harus mencantumkan ketentuan kapan hari H pemilu supaya pilkada misalnya tahun 2022 dan 2003 tidak diberhentikan, tidak ditiadakan oleh secara sepihak, tapi oleh karena konstitusi. Kita memang dalam satu dekade terakhir begitu banyak tantangan yang itu sudah ditancapkan dalam reformasi tapi tiba-tiba hilang. Saya memandang bahwa kata Romo Mangun itu, Indonesia pasca Indonesia di tahun 2030 akan tercapai. Karena setelah 7 kali pemilu menurut para ahli, harusnya konsolidasi demokrasi sudah mencapai makom yang paling tinggi. Nah, tampaknya kita harus terdelay itu karena memang faktor subjektif tadi. Sebagian elit yang masih melihat tidak satu gitu ya, dan lain-lain. Tentu saja kalau diperpanjang masih banyak contoh. Tapi buat saya pertama-tama memang harus diakhiri debat yang kemudian memantapkan kita hari H pemilu saja. Format pemilunya langsung tidak langsung. Kemudian kita harus berkelahi dalam tanda kutip pada strategi untuk pencapaian kualitas gitu. Idealnya kita itu sudah masuk dalam kategori yang sejati namanya voters. Kalau kita lihat definisi voters, pemilih, itu salah satu fungsinya adalah mampu mengimbangi kekuatan negara. Jadi partisipasi kita itu cuma baru dalam masa pemilu saja. Itu pun pada masa kampanye. Lebih mirip sebagai supporter. Sebagaimana pertandingan sepak bola, mereka hanya datang pada saat diberi kaos. Maka istilahnya pengaosan. Kayaknya minta kaos. Kita belum taraf yang mengimbangi itu. Jadi salah satu komponen yang paling memilukan hari ini buat saya adalah kapasitas pemilih kita masih didera oleh problem-problem materialistis, material, sumber material. Tentang politik uang, kita selain pendidikan politik tadi. Jadi kalau KPU misalnya selain pendidikan politik, saya harapkan juga jadi kan ada voters education, ada civic education. Civic education dijalankan oleh partai politik dan juga pemerintah, kaum ideolog. Ini nggak jalan. Nggak jalan. Fungsi-fungsi partai politik kan satu diantaranya nggak jalan. Walaupun dari tahun ke tahun sudah ada kemajuan. Nah, yang kedua adalah kalau KPU kan voters education, hanya terbatas itu. Kalau pemilih nggak ada yang datang dari 300 pemilih, sebagian besar, ya itu berarti KPU patut dipersalahkan. Tapi kan tidak sebatas itu. Memilih kan juga harus memahami tentang pembekalan terhadap isi kepala semua orang. Nah, yang diuber-uber selalu adalah pemilu sebagai instrumen tadi. Padahal ada faktor lain, bagaimana cara mengisi isi batok kepala tadi itu kepada pemilih. Setelah mereka juga terisi isi perutnya. Nah, karena itulah penting pendidikan politik tidak akan mampu secara efektif jika kemudian integritas pemilih di dalam pemilu juga tidak pernah dicas gitu. Nah, kita sedang mengalami proses itu. Karena itulah pemilih kita harus juga dididik. Tugas pemimpin itu mendidik. Justru tidak memberi contoh buruk bagaimana cara memanipulasi pemilih. Nah, sekarang kita sedang mengalami proses-proses itu. Mudah-mudahan dalam 1-2 periode ke depan kita akan tuntaskan itu. Tapi pembangunan ekonomi juga tidak kalah pentingnya dalam soal ini gitu. Betul. Bisa panjang lebar ini.
Ini sekaligus bisa ini ya, maksudnya ini tercermin nih harapannya Pak NHS terhadap di ke depan itu pemilu dan demokrasi di Indonesia itu akan bisa menjadi lebih baik dengan syarat, dengan kondisi seperti hal yang tadi disebutkan. Sekaligus ini menggiring kita nih teman pemilih pada kita ingin dengar nih pendapat Pak NHS bahwa kalau misalnya di masa setelah pemilu orang nih sering nanya-nanya KPU kalau nggak pemilu ngapain gitu kan. Nah, udah jelas kan kalau di ini untuk kesekian kalinya kita kembali mengingatkan teman pemilih bahwa KPU di masa selesainya pemilu pilkada masih ada hal-hal yang harus dilakukan secara kontinu, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian adalah pendidikan pemilih seperti tadi di-highlight sama Pak NHS, dan yang ketiga tadi adalah PAW ya. PAW. Nah, selain tiga hal itu ada hal lain lagi nggak sih Bapak yang perlu menjadi perhatian KPU? Itu tadi ya, mendingan kan tadi saya membagi dua ya. Kalau secara konsepsional civic education dan voters education. Civic education penting untuk dilakukan juga. Saya kira KPU dengan jaringan yang sangat luas dari hulu, dari Membonjol ini sampai ke TPS, punya aparatnya. Paling kurang di masa setelah kekosongan pemilu, vacuum of elections period, itu bisa diberdayakan untuk membantu tentang civic education. Misalnya di kelompok-kelompok masyarakat perlu juga ditanamkan apa sih evaluasi para pemilih ya terhadap penyelenggaraan pemilu kemarin. Dari sisi misalnya janji-janji, komitmen yang sudah diterapkan, yang sudah diucapkan pada masa kampanye, apakah juga kemudian akan dilaksanakan. Saya pernah melakukan pembinaan di 2 provinsi, Jawa Tengah sama Riau, mengenai penagihan terhadap janji-janji. Jadi pemilih kadang-kadang harus bersikap material juga, trade off juga dalam arti positif. Kalau Bapak Ibu semua mampu memperjuangkan terhadap lapangan sepak bola di sini, saya akan memilih kepada Bapak. Tetapi kepada semua orang, lalu janji itu kemudian dipasang sebagai piagam di sudut RT, RW. Jembatan ini belum jadi, apa komitmen untuk memperjuangkan? Saya akan memilih Bapak. Tapi itu berlaku untuk dapil itu. Lalu saya akan memilih, dan karena itu perjuangkan. Hubungan antara pemilih dengan yang dipilih juga perlu dieratkan. Kalau di Malaysia itu ada recall ya. Saya kira konsep recall juga di Amerika misalnya. Tapi yang paling saya tahu adalah di itu kalau anggota legislatif tidak pernah hadir ke konstituen dan tidak pernah menepati janji, dia bisa ajukan ya petisi untuk recall. Sistem recall itu yang kemudian memecat dia hasil dari petisi sekian persen pemilih di dapil itu misalnya. Itu. Nah karena itu kalau mereka berprinsip material, pemilih juga bisa material, gitu ya. Jadi itu keuntungannya, walaupun itu dari jangka panjang nggak bagus juga. Tetapi cara ini untuk mengembalikan, karena mereka kan punya dana aspirasi dan seterusnya. Kalau mereka tidak datang ke konstituen, ya kan harus ada sanksi karena mereka difasilitasi oleh keuangan negara kan, baik APBN maupun APBD, tergantung legislatif daerah atau pusat. Nah karena itulah penting. Nah itu semua saya kira kalau KPU diperluas kewenangannya, tugasnya untuk juga mengelola terhadap janji-janji semasa kampanye dan itu menguntungkan kepada publik, kenapa enggak? Tapi tentu saja harus diimbangi dengan berbagai prasyarat yang lain. Lalu berikutnya adalah selain itu kan evaluasi. Jadi kalau kita bagi menurut IDEA tiga tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, pra pemilu, kemudian hari H pemilu, on polling day, lalu yang ketiga adalah post election, after polling day. Maka kemudian kita sedang mengisi pasca pemilu ini. Walaupun kita tahu bahwa pengujian terhadap hasil pemilu sedang dilakukan oleh MK hari ini misalnya, oleh hari-hari ini misalnya, yang harus dipenuhi oleh KPU. Tetapi pada saat bersamaan juga ada hal yang harus kita benahi tentang arsip kita, tentang apalah yang
kemudian menegaskan bahwa pengelolaan daftar pemilih harus harus mampu menjamin terhadap istilahnya kemenyeluruhan ya, universal suffrage, yang ini dari waktu-waktu belum tuntas. Saya berharap ini dituntaskan dengan misalnya makin berkualitasnya sinkronisasi antara data kependudukan dengan daftar pemilih yang dalam 2 pemilu terakhir sudah makin baik. Paling tidak dimulai di 2014, saya paling tahu pada waktu HKM, Husni Kamil Malik almarhum, yang kemudian makin baik. Nah, penerapan terhadap itu semua pada sebagian diantaranya belum sejati, tetapi saya kira itu juga tidak ada salahnya jika itu harus diselesaikan. Tentang pengelolaan daftar pemilih berbasis pada daftar kependudukan. Iya, betul. Begitulah penglihatan saya terhadap apa yang tidak kalah pentingnya bisa dilakukan oleh jajaran KPU pada waktu-waktu setelah pasca hari pemilu atau sekarang ini. Betul. Menyenangkan sekali ya teman pemilih bisa mendengar langsung apa yang menjadi highlight dan pemikiran serta sorotan dari Bapak Nur Hidayat Sardini, seseorang yang begitu memiliki pengaruh dalam tata kelola pemilu, kepemiluan, dan juga tentu saja dalam pelaksanaan pemilu dalam sekian kali pemilu terakhir. Teman pemilih, kita berharap suatu waktu nanti Bapak bisa mampir lagi ke sini dan kita ngobrol lagi, insya Allah, amin. Dan Bapak terima kasih banyak ya sama-sama, sudah berkenan cerita. Iya, sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Sama-sama. Bapak dan teman pemilih juga terima kasih banyak ya udah mendengarkan obrolan kita. Tadi awal niatnya bilang mau berapa lama Ren gitu. 20 menit lah Bapak gitu. Ternyata kayaknya udah mau 2 jam ini kayaknya. Mudah-mudahan gak bosan ya teman pemilih, soalnya isinya daging semua. Kami berharap teman pemilih selalu mengupdate informasi kepemiluan terkini dari semua kanal-kanal pemberitaan KPU. Salah satunya dari podcast KPU RI yang tayang di YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia setiap hari Rabu jam 4 sore. Seminggu sekali pasti tayang ya. Terima kasih udah bersama kami, dan tentu saja podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.